Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan share mengenai asam lambung yang saya alami. Asam lambung saya biasanya terjadi saat menjelang malam ya, bahkan bisa sampai pagi hari. Yang saya alami pada saat terjadi asam lambung adalah keringat dingin, terus sesak napas, mungkin akibat dari perut yang agak sedikit kekenyangan atau saya salah makan mungkin ya. Biasanya faktor penyebab makanan itu setelah makan buah-buahan yang sedikit asam ya. Kemudian yang pernah saya alami itu makan roti-roti yang atau biskuit coklat ya, semacam yang bulat-bulat itu kebanyakan mungkin, sehingga si makanan itu sepertinya mengendap di bagian lambung sini, naik tidak, turun tidak, jadi sendawa pun tidak bisa gitu kan, bahkan untuk buang angin pun tidak bisa ya. Apa yang saya alami itu biasanya berlanjut sampai pagi hari kalau memang parah ya, begitu. Kemudian minuman yang menyebabkan asam lambung kamu biasanya itu kopi, buat saya ya, buat saya pribadi kopi, teh, kemudian yang bersantan juga bisa menyebabkan, yang bersantan, makanan berminyak atau apa itu pedas. Nah, itu bisa menjadikan asam lambung saya naik gitu kan. Jadi faktor penyebabnya begitu, makanan. Ketika asam lambung naik, jadi teman-teman harus lihat apa sebelumnya yang kita konsumsi. Biasanya sih seperti itu, dan harus diingat itu. Kemudian ciri-ciri asam lambung itu biasanya itu keringat dingin, sesak napas, jantung berdebar, bahkan gelisah. Kenapa gelisah? Gelisah itu karena kita merasa sesak napas, dan pada saat itu saya ketika sesak napas itu ya teringat kematian, nah istilahnya seperti itu, bahkan bisa menimbulkan kematian memang asam lambung itu ya. Nah, untuk itu mohon dijaga kepada teman-teman sekalian yang mempunyai asam lambung, kiranya bisa menjaga makanan. Adapun yang biasanya saya itu pertolongan pertama yang saya alami itu ya biasanya ketika terjadi sesak napas itu saya harus memuntahkan makanan yang ada di sini. Kenapa? Karena untuk memuntahkan yang isi perut itu akan melonggarkan pernapasan. Caranya seperti apa? Saya biasanya mengambil segelas air panas yang ya kira-kira 38 derajat lah ya. Kemudian saya campurkan dengan dikasih 1 sendok teh garam ya. Campur dan diaduk. Kemudian saya langsung minum dep. Itu tidak lama kemudian saya akhirnya muntah. Dan harus dimuntahkan ya, untuk melonggarkan pernapasan. Itulah pertolongan pertama saat terjadi asam lambung pada diri saya. Kemudian kalau tidak punya darah tinggi itu ya, kalau garam itu, kalau punya darah tinggi sebaiknya garam dihindari, cukup air panas saja untuk bisa memuntahkan. Dan saya selalu siap air panas, dan saya pun selalu kalau minum itu sampai saat ini ya air hangat lah ya, air termos itu. Dan yang cocok makanan saat ini yang saya konsumsi sehari-hari, saya selalu membuat bubur kacang jahe. Bubur kacang jahe itu saya serasa cocok, alpukat cocok itu, yang tidak ada asamnya. Kemudian usahakanlah bisa bersendawa tuh dengan cara mengkerik-kerik ini ya,
mengklik bagian perut ini nih, itu usahakan sendawa. Soalnya kalau tidak sendawa, yang saya alami itu dia akan terus naik ke sini hingga ke tenggorokan. Iya, itu akan sangat terasa masam sekali dan panas. Itu ya, bisa terasa merasa tercekik lah ya. Itu pernah kejadian itu, satu saat saya pernah kejadian seperti itu, gelisah dan sesak nafas, akhirnya saya serasa mau pingsan ya. Itulah untuk antisipasi pada saat tidur juga bisa dengan sikap tidur miring itu loh, tidur miring ke kiri atau ke kanan, itu untuk membantu melegakan pernapasan ya. Kemudian jangan lupa oleskan balsam juga atau minyak angin yang kira-kira yang cocok. Kemudian untuk satu lagi ada untuk menghindari makanan-makanan ya yang tadi udah saya katakan. Kemudian pola pikir juga memang kalau kita lagi sehat, mindset itu kepada orang yang sakit kita gampang saja, tapi pada saat kita terjadi sendiri, mindset pikiran itu memang sulit. Tapi kita usahakan sambil berzikir, berdoa untuk kesembuhan, insya Allah lah mindset kita harus positif thinking. Mungkin itu saja yang saya alami saat ini ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.